Salam saudara, puji Tuhan untuk hari yang baru, kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dan bagian firman Tuhan kiranya kembali menolong kita hidup dalam kasih Tuhan lagi pada hari ini. Filipi pasal 1 ayat 9-11 saya akan bacakan. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pada ayat sebelumnya Paulus berbicara tentang apa yang patut dia syukuri tentang jemaat di Filipi, maka pada ayat yang kita baca tadi, Paulus menyampaikan beberapa hal yang menjadi doanya. Yang pertama adalah agar jemaat semakin melimpah di dalam kasih. Agar jemaat semakin melimpah di dalam kasih. Paulus sudah menyaksikan betapa jemaat di Filipi sungguh menerapkan atau mendukung, menunjang pekerjaan Tuhan di dalam kasih mereka. Mereka begitu menopang akan kehidupan para pelayan Tuhan, dan sampai saat Paulus di penjara, mereka menjadi orang-orang yang sungguh bersama-sama dikatakan masuk dalam persekutuan, dalam berita Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus ingin semangat seperti ini tidak luntur, tetapi agar semangat kasih itu selalu dan semakin bertambah atau semakin melimpah. Dan ada satu hal yang menarik yang dia sebutkan adalah agar kasih mereka makin melimpah di dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pekerjaan, dalam segala pengertian. Saudara, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang kecewa karena merasa sudah melakukan tindakan kasih, tetapi sesungguhnya tanpa pengertian atau tanpa pengetahuan yang benar tentang kasih. Kita perlu memahami sungguh tentang kasih. Dalam teladan Allah mengasihi, dalam sikap Allah mengasihi manusia, dikatakan dia telah memberikan anak tunggalnya, anak satu-satunya yang paling dia kasihi. Kasih yang memberikan anak tunggalnya. Yesus Kristus saat kehadirannya di muka bumi ini, dia mengasihi dengan sedia menanggung penderitaan demi keselamatan kita semua. Mengasihi dengan sedia menanggung penderitaan. Rasul Paulus juga memberikan satu teladan, mengasihi jiwa-jiwa hingga menyediakan diri di penjara, mengalami banyak penderitaan karena menyerahkan diri untuk hidup mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengertian tentang kasih yang luas, mengasihi dengan segala pengorbanan, mengasihi dengan segala risiko. Kita pasti akan senang sekali dan merasa begitu terharu, puas bila kita merenungkan betapa Tuhan begitu mengasihi kita. Namun satu hal yang patut kita renungkan, bagaimana bila Tuhan minta kita mengasihi Dia? Adakah kita mau menyediakan diri, memberikan yang terbaik, menyediakan diri, sedia menanggung penderitaan karena mengasihi Dia?
karena mengasihi jiwa-jiwa. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini sangat menantang kita untuk kita belajar mengasihi Tuhan dengan sesungguhnya dalam pengetahuan yang sebenarnya. Yang kedua, sebagai akibat dari pengetahuan yang benar dan pengertian yang diberkati Tuhan, maka dikatakan sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Memilih apa yang baik. Ini merupakan tindakan yang teruji, saudara. Ketika melihat satu kesulitan, ketika melihat satu hal yang merupakan tantangan, ketika melihat banyaknya pergumulan, maka sebagai orang yang memiliki kasih, tahu menggumulinya, tahu mengujinya, dan mengambil sikap kasih yang tepat. Sehingga dengan demikian dikatakan memilih yang apa yang baik itu adalah keputusan yang diambil untuk melakukan tindakan yang tepat kepada orang yang tepat dalam waktu yang Tuhan inginkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu semua terjadi sebagai akibat dari orang yang memiliki kasih dengan pengetahuan yang benar dan dengan segala pengertian. Yang ketiga, harapan dan doa Paulus adalah agar jemaat penuh dengan buah kebenaran. Ini juga adalah akibat dari kasih yang melimpah dengan pengetahuan yang benar dan segala pengertian. Bila kita telah memiliki kasih yang melimpah, maka itu akan membuat kita hidup dalam kebenaran. Karena orang yang memiliki kasih, dia juga akan hidup dalam kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Dia tahu bagaimana dia berespon, dia tahu bagaimana dia bersikap, dia tahu bagaimana dia harus menerapkan atau mempraktekkan kasih pada saatnya. Tuhan menolong kita, saudara, untuk sungguh kita dapat mengasihi Dia dengan baik, mengasihi Dia dengan benar. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Engkau mengingatkan kami akan kasih-Mu, kasih yang tiada taranya, kasih yang begitu luas dan dalam. Tuhan, kami berdoa supaya pengertian kami, pemahaman kami, pengetahuan kami tentang kasih semakin ditolong oleh Tuhan, sehingga kehidupan kami juga dengan segala motivasi untuk hidup mengasihi Tuhan juga dapat melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami lagi hari ini dalam hidup mengasihi Tuhan dan dalam menerapkan tindakan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur memuji Tuhan. Mohon berkat Tuhan atas semua kami. Dan berkati juga pekerjaanmu hari ini. Di segala tempat di mana anak-anak Tuhan bergumul untuk menyatakan kasih Allah. Tuhan, mohon berkat-Mu atas kami semua. Terima kasih Bapa, permuliakan nama-Mu dalam hidup kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa. Amin. Selamat bekerja saudara. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Amin.